Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk presentasi kali ini di mata kuliah konseling psikologi dengan tema atau dengan judul Dimensi Psikologis Pribadi Konseling. Perkenalkan, saya Dea Febrianti selaku moderator dengan NPM A1202048. Dan di sini ada materi dari kelompok 5, yaitu ada Lisa Kurnia Putri dengan NPM A170. Untuk pemateri 1, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi yang pertama. Oke, sebelum ke materi yang pertama, di situ teman-teman bisa lihat ada peta konsep yang mana untuk materi ini kita akan membahas tentang dimensi psikologis pribadi konseling, yang mana terdapat beberapa tema. Yang pertama itu ada karakteristik klien, harapan-harapan klien, kemudian ada implikasi perkembangan individual klien terhadap proses konseling, kemudian ada reaksi-reaksi klien terhadap proses konseling, dan yang terakhir itu ada ungkapan-ungkapan sikap dan menutup diri klien. Next. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik klien. Nah, pada dasarnya klien itu merupakan orang yang perlu memperoleh perhatian sehubungan dengan masalah yang sedang ia hadapi. Nah, menurut Rogers dalam Latipun 2004, itu dia menyatakan bahwa klien itu merupakan orang yang hadir ke konselor atau datang ke konselor dalam kondisi yang cemas dan tidak kongruensi. Nah, di dalam konteks konseling itu, klien itu merupakan subjek yang memiliki kekuatan, motivasi, memiliki kemauan untuk berubah dan pelaku bagi perubahan dirinya. Jadi sekalipun klien itu adalah individu yang memperoleh bantuan, klien bukanlah objek atau individu yang pasif atau tidak memiliki kekuatan apa-apa. Next. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada beberapa pandangan menurut Y. Yang pertama itu ada menurut YO pada tahun 2003. YO ini berpandangan bahwa klien itu sebagai PIN atau person in need atau pribadi yang mempunyai kebutuhan. Nah, hal ini itu didasari pada pandangan bahwa sejumlah klien dalam menghadapi masalahnya itu mempunyai kebutuhan untuk didengarkan atau memerlukan bantuan memerlukan bantuan praktis berkaitan dengan kebutuhan material dan mungkin juga membutuhkan bantuan untuk memecahkan masalah pribadinya. Nah, namun perlu dipahami dalam hal ini, konselor itu bukan sebagai agen atau teknisi mekanis yang berusaha menentukan hidup orang tanpa keterlibatan pribadi manapun. Next. Yang kedua itu ada menurut Surya. Jadi di sini Surya berpandangan bahwa klien itu merupakan orang yang mengalami kekurangan atau psychological strength atau daya psikologi. Nah, yang mana suatu kekuatan yang diperlakukan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam keseluruhan hidupnya, itu termasuk dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ia hadapi. Nah, konsep daya psikologis ini itu memiliki 3 dimensi, yang mana yang pertama itu ada need fulfillment atau pemenuhan kebutuhan, yang kedua itu ada intrapersonal competencies atau kompetensis intrapribadi, dan yang ketiga itu ada interpersonal kompetensi atau kompetensi diri. Next.
Selanjutnya ada harapan-harapan klien atau konseling. Nah, di dalam proses konseling itu klien juga memiliki harapan-harapan yang sesuai dengan masalah yang ia hadapi. Nah, harapan klien ini sangat dipengaruhi oleh persepsinya tentang fungsi dan pengalaman dalam hubungannya di dalam proses konseling. Nah, di sini terdapat menurut Dennis P. Sakazo dalam Latipun 2004, di sini di penelitiannya itu menunjukkan bermacam-macam harapan sebagai alasan klien itu datang ke konselor. Seperti yang pertama itu ada untuk memperoleh kesempatan membebaskan diri dari kesulitan. Kemudian yang kedua untuk mengetahui lebih jauh model terapi apa yang sesuai dengan masalahnya. Kemudian yang ketiga itu ada mengetahui lebih jauh kesulitan atau masalah yang sedang ia alami. Kemudian itu yang keempat memperoleh ketegangan dan kepercayaan diri dari rasa ketegangan dan rasa yang tidak mengenakan. Kemudian yang kelima itu ada mengetahui atau memahami alasan yang ada di balik perasaan dan perilakunya, dan masih banyak lagi. Next. Kemudian ada implikasi perkembangan individual klien terhadap proses konseling. Nah, secara umum makna perkembangan individu bagi konseling adalah setiap tahap perkembangan mempunyai ciri khas tersendiri. Dan kekhasan itu tidak hanya menunjukkan kebutuhan bantuan konseling individu pada tiap periode perkembangannya, tapi juga memberikan pedoman akan pola perilaku konseling dalam setiap periode perkembangan. Nah, untuk memahami individu itu secara menyeluruh dapat dijelaskan dalam proses perkembangan individual klien. Nah, dalam hal ini itu konselor membantu klien dengan memahami dulu tugas-tugas perkembangan klien. Dengan kata lain, dalam memahami klien secara utuh, konselor menggunakan prinsip-prinsip perkembangan dan tugas-tugas perkembangan. Nah, untuk secara khusus perkembangan individu klien memiliki implikasi penting bagi konseling, antara lain seperti yang pertama itu tujuan konseling dapat difokuskan pada pengoptimalan perkembangan klien. Upaya-upaya yang memungkinkan klien lebih maju dan menguasai tugas perkembangan. Yang kedua itu ada proses konseling dan segi perkembangan individu tidak lain merupakan proses berkelanjutan dalam memahami diri, kesadaran potensi diri, kesadaran tuntutan budaya terhadap diri, serta memanfaatkan potensi diri dalam kaitannya dengan proses konseling. Next. Nah, kemudian ada reaksi-reaksi klien terhadap proses konseling. Nah, pada proses konseling ini, konselor itu akan menemui beberapa reaksi yang akan dimunculkan oleh klien dalam usahanya untuk mendapatkan bantuan dan atau anjuran untuk melakukan proses konseling. Nah, untuk beberapa uraian reaksi atau sikap klien terhadap konseling mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi pertama. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan atau disampaikan oleh materi kedua. Kepada Lisa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, klien yang bersikap enggan biasanya adalah klien yang tidak memiliki kerelaan untuk melakukan konseling. Klien datang untuk konseling di bawah paksaan entah dari keluarga atau lembaga-lembaga yang secara resmi mempunyai kekuatan untuk memaksa, sekolah, perusahaan, dan sebagainya. Mereka beranggapan bahwa dirinya tidak bermasalah dan sejumlah klien memperhatikan keraguan tentang manfaat konseling. Kemudian yang kedua, klien yang menutup diri dari sikap menutup diri ini merupakan satu cara untuk memperlambat proses konseling. Mengapa klien bersikap demikian? Menurut Ellis, Enders, dan Sweeter,
Strin Nicholas Sazer dalam YO 2003 mengemukakan bahwa klien akan menutup diri terhadap konseling karena ia harus menempatkan dirinya sendiri dalam suatu relasi ketergantungan dengan berbicara tentang dirinya sendiri dan masalah-masalahnya. Dalam hal ini, klien cemas terhadap suatu hubungan ketergantungan konseling karena klien menganggap setiap saat dan setiap waktu ketika ia menghadapi masalah tergantung dengan konselor. Kemudian ada ungkapan-ungkapan sikap enggan dan menutup diri klien. Sikap menutup diri yang diperlihatkan oleh klien dapat dilakukan dengan banyak cara. Biasanya sikap menutup diri dan enggan dapat diperlihatkan dalam perilaku atau gaya komunikasi klien. Menurut IO 2003, ada beberapa gaya komunikasi klien berkaitan dengan sikap enggan dan menutup diri, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membisu. Ungkapan yang paling banyak ditemui adalah membisu. Klien datang dengan mendapatkan pertolongan tetapi tidak bersedia berbicara. Ia sekedar duduk dan menatap atau bersikap mempertahankan jawaban-jawabannya. Kemudian tidak serius. Ada klien yang membicarakan berbagai hal dengan ringan dan kelihatannya tidak mempunyai masalah-masalah. Ia mungkin tersenyum ketika membicarakan masalah-masalahnya atau melihat berbagai hal dalam persepsi yang dangkal. Mungkin ia setuju bahwa ia memiliki masalah-masalah yang harus dipecahkan, namun ia tidak mengizinkan konselor mengeksplorasi lebih jauh. Kemudian yang ketiga, berbicara berlebihan. Terkadang konselor menemukan klien yang berbicara berlebihan sampai-sampai konselor tidak banyak mendapatkan kesempatan untuk memberikan jawaban atau mengarahkan klien macam ini biasanya memiliki banyak masalah yang perlu diselesaikan. Kemudian yang keempat, mendebat. Klien seringkali berusaha mendebat konselor atas rencana terapi yang akan dilakukan bersama klien. Klien cenderung beralasan seakan-akan ia tidak merasa bermasalah, menilai apa yang dikatakan konselor sekedar omong kosong. Kemudian yang kelima, intelektualisme. Klien yang memiliki intelektual tinggi cenderung hanya tertarik pada suatu diskusi intelektual atas masalah-masalah yang dialaminya. Ia akan menanyakan bahan-bahan bacaan untuk penelaahan pribadi. Kemudian yang keenam, menolak bekerja sama. Ada klien yang terus-menerus tidak bersedia atau acuh menyelesaikan komitmen yang dibuatnya bersama konselor. Ia akan setuju terhadap semua rencana untuk memecahkan masalahnya ketika ia meninggalkan konselor. Ia lupa akan melaksanakan dan mengabaikan begitu saja. Ia juga akan datang terlambat atau tidak menepati janji setelah menyetujui sendiri untuk melakukan konseling. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah untuk materi dari kelompok 5 tadi sudah selesai dipresentasikan. Semoga teman-teman audiens di sini menyimak dengan baik. Untuk selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk raise hand. Oke, masih ada yang ingin bertanya kepada teman-teman semua, saya persilakan untuk raise hand. Baik, kita langsung saja ke penanya pertama kepada Saudari Sylvia, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Sylvia Maharani, NPM A1L02006. Sebelumnya mohon maaf Saudari Sylvia, suaranya terdengar sangat kecil. Jadi pertanyaannya, salah satu jenis atau karakteristik klien adalah klien krisis. Nah, yang dimana klien krisis itu berarti klien yang sedang mengalami musibah, seperti kehilangan orang yang dicintai, diperkosa, dan lain sebagainya, yang dihadapkan pada konselor untuk diberi bantuan agar jiwanya stabil dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Nah, bagaimana langkah dalam membantu klien krisis tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Sylvia.
Untuk pertanyaan selanjutnya masih ada 2 pertanyaan lagi kepada teman-teman. Saya persilakan untuk raise hand. Dan untuk penanya kedua saya persilakan kepada Safa. Kepada Safa saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh seorang konselor dalam menyikapi hal-hal yang perlu dihindari dalam proses konseling agar klien tidak menutup diri? Oke, terima kasih Safa. Kepada teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, 2 pertanyaan tadi akan dijawab terlebih dahulu oleh kelompok penyaji. Kepada teman-teman penyaji, saya persilahkan. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya persilakan kepada teman-teman penyaji untuk menjawab pertanyaan dari Safa dan Sylvia. Oke, izin menjawab moderator. Silakan. Perkenalkan, nama saya Lydia Putrastari, MPM 074. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sylvia dengan pertanyaan bagaimana langkah dalam membantu klien yang sedang mengalami masa krisis. Jadi ada 3 langkah yang penting untuk membantu klien yang krisis. Yang pertama itu tentukan terlebih dahulu kondisi krisis itu. Kemudian seberapa parah keadaan yang sedang ia alami. Nah, konselor menentukan tipe bantuan apa yang dibutuhkan oleh klien pada saat itu berdasarkan penilaian awal tentang kondisi krisis klien tersebut. Kemudian yang kedua itu tentukan sumber-sumber yang dapat membantu klien secepatnya. Misalnya saudara, teman kuliah, atau bahkan bantuan apapun yang dapat diberikan kepada klien. Kemudian yang ketiga itu ada bantuan dalam bentuk pertolongan langsung, yang mana konselor memberi peluang kepada klien tersebut agar bisa menyalurkan perasaannya, seperti rasa takut, rasa bersalah, dan amarah. Kemudian konselor dapat memberikan bantuan psikologis dengan penyaluran dan penyadaran emosional. Nah, kemudian barulah ia membawa klien tersebut ke alam nyata, yaitu kondisi dan relasi yang baru. Itu saja, moderator. Oke, baiklah. Terima kasih Lydia. Kepada teman-teman semua yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari Lydia, silahkan raise hand. Jika tidak ada, saya kembalikan ke penanya. Baik, sudah bisa dipahami. Terima kasih yang Lydia dan moderator. Oke, terima kasih Sylvia. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Safa, apakah sudah bisa dijawab oleh penyaji? Kalau sudah bisa dijawab, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Safa. Baik, izin menjawab. Jadi, yang pertama itu ada sikap acuh tak acuh. Klien diperlakukan sebagai pasien atau kasus yang memandang mereka adalah orang yang memiliki kemampuan menganggap remeh atau Oke, baiklah. Untuk presentasinya kita lanjutkan kembali kepada kelompok 5. Silahkan dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Safa. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Safa. Tadi pertanyaannya bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh seorang konselor dalam menyikapi hal-hal yang perlu dihindari dalam proses konseling agar klien tidak menutup diri.
Jadi yang pertama itu sikap acuh tak acuh. Klien diperlakukan sebagai pasien atau kasus yang memandang mereka adalah orang yang tidak memiliki kemampuan, menganggap remeh, atau ada satu perasaan tidak terlibat dan kurang peduli terhadap mereka. Kemudian ada tak sabar dan amarah. Konselor akan marah dengan klien jika mereka tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan atau tidak memperlihatkan kerjasama dalam pertemuan konseling. Kemudian ada terus memberi nasihat. Terkadang konselor secara tidak sengaja memberikan nasihat kepada klien karena menganggap dalam mengambil keputusan klien terlalu berbelit-belit. Kemudian terpengaruh secara emosional. Klien dapat memberi reaksi terhadap kita sedemikian rupa dengan menyampaikan masalah-masalah emosional yang laten atau tidak terpecahkan. Kemudian tidak kreatif. Ada perasaan statis ketika konselor berhadapan dengan berbagai macam kasus. Konselor tidak dapat membuat pembaruan dan sebaliknya mempunyai kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang sama. Jadi setiap kali konselor berhadapan dengan jenis klien yang sama, konselor melakukan hal yang sama untuk kliennya. Dengan kata lain bersikap pasif, tidak mencoba hal-hal baru dalam memberikan treatment pada klien. Dalam hal ini, hendaknya konselor berusaha untuk selalu memperbaiki kemampuan dan pengetahuannya dalam rangka memberikan layanan yang terbaik bagi kliennya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk teman-teman semua yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban, silakan raise hand. Jika tidak ada, saya akan kembalikan ke penanya. Sekali lagi saya ulangi kepada teman-teman semua yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban. Tidak ada. Untuk penanya kepada Safa, apakah jawabannya sudah dapat dipahami? Tampak seperti tidak ada respon ya guys. Selanjutnya kita lanjutkan kepada teman-teman semua. Apakah ada yang ingin bertanya? Masih ada satu slot untuk tanya. Sekali lagi kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, persilahkan. Jika tidak ada, maka presentasi akan saya tutup. Cukup. Oke, jika tidak ada, saya rasa presentasi pada kali ini cukup dan lumayan pasif. Kepada teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Kepada kelompok penyaji, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.